Satu, dua, tiga. Oke, baik. Selamat siang kepada Bapak Bagus sebagai investor olahraga di sini. Saya ingin menawarkan produk yaitu bisnis plan saya Big Dex, yaitu Fight Pro Gloves atau sarung tinju profesional. Ini merek lokal yang kami kembangkan. Mungkin Bapak tertarik dengan merek saya. Nah, pasar sarung tinju berkualitas. Nah, pasar sarung tinju di Indonesia menghadapi dilema. Produk impor berkualitas tinggi seringkali tidak terjangkau, sehingga sementara pilihan lokal yang murah cenderung mengorbankan kualitasnya. Jadi dan ini menciptakan kesenjangan besar bagi para atlet dan komunitas bela diri, terutama tinju. Harga sarung tinju impor relatif mahal. Terus produk murah, kualitas rendah dan cepat rusak. Atlet dan komunitas bela diri membutuhkan perlindungan tangan yang aman dan handal. Brand lokal berkualitas masih terbatas, jadi kita mengembangkan merek yaitu ingin menjadi merek lokal tapi berkualitas, bukan cuma harganya murah tapi dipakai 1-2 kali rusak. Terus lanjut. Ini akan dijelaskan dari atletnya sendiri. Masih Pro Glove, solusi revolusioner untuk atlet di Indonesia. Yang pertama, kualitas profesionalnya dirancang untuk performa optimal dan daya tahan tinggi. Kita memiliki hand glove itu kualitasnya itu profesional seperti kualitas ternama yang memiliki standar latihan dan kompetisi. Yang kedua, material unggulan yang menggunakan bahan yang kuat, nyaman dan premium untuk perlindungan maksimal. Selanjutnya, desain ergonomis memberikan kenyamanan dan keamanan optimal selama latihan atau sparring atau waktu pertandingan juga. Jadi untuk kenyamanannya kita maksimalkan. Yang berikutnya, harga terjangkau, menawarkan nilai terbaik tanpa mengorbankan kualitas, lebih kompetitif dan brand impor kita harganya terjangkau tapi tidak kaleng-kaleng. Jadi kualitasnya itu terjamin bagus. Berikutnya, bangga lokal, produk Indonesia dengan kualitas global mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Ya, untuk selanjutnya kita adalah keunggulan produk kita, yaitu sarung tinju training atau latihan, dirancang untuk sesi latihan intensif harian, fokus pada daya tahan dan kenyamanan. Soalnya kalau sarung tinju kita nggak ada training, nggak ada latihan itu cepat rusak. Makanya kita memiliki fokusnya ke daya tahan dan kenyamanan. Yang kedua, sarung tinju sparring dengan bantalan ekstra untuk melindungi tangan dan lawan selama sesi sparring. Jadi kulitnya itu premium, sintetis atau kulit asli berkualitas tinggi. Jadi kita agak kaleng-kaleng untuk menyiapkan produk ini. Yang tadi, mohon maaf belum saya jelaskan, itu busa multi layer, perlindungan superior terhadap benturan. Jadi benturannya tidak begitu efek ke badan atau ke muka saat sparring. Terus yang terakhir kompetitif, paling kompetisi atau paling bagus, optimal untuk performa puncak di ring, menemukan regulasi pertandingan. Terus sistem pemuncak ergonomis, cengkraman aman dan adaptif. Jadi di saat pertandingan itu menyesuaikan tangan, mau gimana, mau uppercut mau pukulan itu enak. ini target pasar kita untuk menggapai komunitas bela diri Indonesia, terutama untuk atlet profesional dan amatir. Di sini contohnya ada tinju yang menggunakan kebaya tinju, Muay Thai, MMA, dan disiplin bela diri lainnya. Yang dominan menggunakan hand glove yang berkualitas seperti ini, ya ini tinju, Muay Thai, MMA. Untuk usianya rentang di antara 15 sampai 40 tahun, generasi muda yang aktif dan semangat. Jadi kita targetnya itu usia-usia masa-masa remaja atau masa-masa puncak keempat-an. Yang berikutnya, gym sasana komunitas. Kita targetnya pasar untuk member gym sasana atau bahkan dojo komunitas pusat-pusat pelatihan yang banyak bela dirinya. Berikutnya, wilayah nasional, fokus awal pada pasar domestik Indonesia yang luas. Jadi kita mencari kita utamakan di wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia dulu. Fokus awalnya di Indonesia, nanti kalau memang ada perkembangan di sana
bagus, kita bisa investasi ke luar negeri. Berikutnya kita lanjut. Oke, analisis kompetitor dan keunggulan Viking Glove. Dalam arena yang kompetitif, Viking Glove menonjolkan dengan posisi nilai yang kuat, passing, impor, harga tinggi, ketersediaan terbatas, kualitas premium, namun tidak terjangkau banyak atlet lokal karena harganya yang impor itu cenderung mahal. Nah, kalau kita passing lokal lain, harga terjangkau, kualitas bervariasi, seringkali belum konsisten dalam standar produk. Nah, ini dari produk lokal yang sudah ada, jadi kita akan menggabungkan dari produk lokal sama produk impor, jadi kualitasnya bagus, tapi dengan embel-embel lokal price. Jadi kita akan berkolaborasi bersama impor dan beli lokal. Jadi kita jadikan satu, nanti kualitasnya kita hampir samakan pada yang di atasnya, tidak di bawahnya. Yang model bisnis ini strategi pendapat Pro Glove. Kami membangun model bisnis yang beragam untuk memastikan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Jadi Bapak Bagus, ini kita nggak stay di sini doang, jadi kita nggak akan produk doang, tapi kita akan menyediakan produk-produk yang berhubungan dengan alat olahraga lainnya nanti kalau berkembang. Nah, ini harus mendapatkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Dan berkelanjutan kita itu tadi yang saya jelaskan, produk bela diri yang lainnya, dan cuma fokus tinju sama MMA. Jadi nanti kan kita fokus yang pertama itu fokus ke tinju dulu, karena kita produksinya di Hand Glove. Nanti jika sudah stabil dan berkelanjutan, nanti kita akan meningkatkan. Tadi yang pertama yang kita sampaikan ada tinju, MMA, Muay Thai, itu yang terutama memakai hand glove saat bertanding atau saat latihan. Nanti mungkin kita akan berkelanjutan lagi, kita akan menyediakan alat dari karate, bahkan taekwondo yang juga memerlukan alat seperti ini. Mungkin bahan-bahannya kita ubah-ubah sedikit sesuai kebutuhan para atlet. Oke, strategi pemasaran membangun brand dan komunitas. Jadi berhubung di Indonesia itu tim olahraga bela diri semakin meningkat nomornya, jadi ini kesempatan bagus untuk kita, ya benar nggak Mas Isa? Iya. Pendekatan pemasaran kami berusaha pada keterlibatan digital dan kemitraan lokal untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Media sosial, kita menggunakan media sosial yaitu Instagram, TikTok untuk konten yang menarik, tutorial dan interaksi langsung dengan komunitas. Yang kedua, marketplace online yaitu Shopee, Tokopedia untuk jangkauan pasar yang lebih luas dan kemudahan untuk transaksi. Jadi kita sedia online juga menyediakan alat-alat nanti sebagai produk utamanya. Endorsement atlet dan pelatih, menggandeng tokoh inspirasi lokal untuk meningkatkan kredibilitas dan visibilitas. Ini nanti kalau kita berkembang, kita akan endorse atlet-atlet nasional. Contohnya siapa Mas Jaya? Ada sekali. Terus nanti dari taekwondo sendiri nanti ada yang Ahmad, itu mungkin yang sering muncul di media sosial. Yang kedua, kerjasama gym dan event, kemitraan dengan sasana dan sponsor event olahraga untuk menetrasi pasar mendalam. Jadi kalau ada event, kita coba untuk masuk dan berkolaborasi dengan event tersebut, bahkan gym-gym yang ada di Indonesia. Fokus kami adalah membangun brand trust, brand percaya, brand dan komunitas pro yang kuat. Seperti nanti kita akan kolaborasi, mungkin juga menjelang kolaborasi dengan Rudy Golden Boy juga, Ya mungkin, atau nanti Pak Fernandes dari ASS. Nanti kita akan kolaborasi lah, biar kita juga meningkat. Selanjutnya, rencana operasional efisiensi dari produksi dan penjualan. Kami mengimplementasikan alur operasional yang efisien untuk menjamin kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada pengadaan bahan baku. Seleksi dari bahan baku ini nanti kita pilih yang terbaik, yang mana kita yang pakai. Produksi sarung tinju, proses manufaktur yang cermat, nanti kita akan sortir itu sarung tinjunya. Nanti kalau sudah jadi kita akan pilih, jika ada produk yang rusak nanti kita akan ganti. Berikutnya quality control, dan nanti kita akan seperti kita akan uji coba daya tahanan kuat seberapa sarung tinju itu digunakan. Pengemasan, nanti kita pengemasannya itu serapi mungkin dan
aman mungkin agar tidak terjadi kerusakan pada sarung tersebut. Distribusi dan penjualan sampai ke tangan konsumen dengan tepat. Nanti kita ya seperti halnya nanti ya itu dan bisa dijelaskan oleh Mas Iyip. Produksi dilakukan secara bertahap, jadi kita nggak bisa produksi secara langsung. Bahkan produknya nanti saya kirimkan untuk direview Bapak. Disesuaikan dengan permintaan pasar untuk menghindari penumpukan stok dan menjaga kualitas. Jadi kita menjaga kualitas sarung tersebut dari penumpukan stok, karena ini bisa menjadi menimbulkan kerusakan belum dicoba masih sudah rusak, terus ada jatuh ada apa nanti diminimalisir seperti ini. Jadi makanya kita menjaga kualitas. Masih menjadi tahap uji coba juga. Oke, ini yang kita proyeksikan perubahan dan kebutuhan investasi. Fighting Pro Glove Plus menawarkan potensi pertumbuhan dan keuntungan yang signifikan bagi investor, bagi Bapak, yaitu estimasi tahun pertama modal awal 50 juta. Oke, investasi untuk memulai pasar itu 60 juta. 60 juta pendapatan per bulan, estimasi konsep bulanan. Jadi 200 pasang atau bulan target produksi bulanan. Jadi kita akan produk 200 pasang atau 100 atau 400 jual setiap bulannya. Ya, sekali bulan 200 pasang berarti kita 400 biji setiap bulannya. Totalnya laba bersihnya kita per bulan 20 juta, proyeksi keuntungan bulanan. Jadi kita memproyeksikan keuntungan kita laba bersih itu 20 juta. Semoga kita bisa lebih dan kita meningkatkan kualitas. ini gambaran target sertifikat setiap bulannya seperti ini. 6 sampai 8 bulan target cepat untuk mencapai titik impas dan mulai menghasilkan keuntungan. Jadi kita berinvestasi kepada Bob ini mungkin karena komunitas ini semakin lama semakin naik, jadi kesempatan bagi kita mumpung powernya tinju elemen atlet bila diri itu masih sangat tinggi. Mungkin itu Bapak Bagus yang bisa kami sampaikan. Mungkin Bapak ada pertanyaan pendapat lain atau mungkin apa? Untuk bahan-bahannya itu sudah dipersiapkan, pastinya sudah dipilih-pilih untuk bahan ini jadi ini gitu. Diulangi lagi Bapak. Untuk bahan glove-nya itu sudah dipilih apa belum, bahannya seperti kain atau apa. Untuk bahan-bahannya tadi Mas slide yang nah yang ini Pak. Ini yaitu kita menjadi 3 bahan utama, yaitu yang training, sparring sama kompetisi. Jadi kita menjaga kualitasnya. Nah kalau kita katakanlah yang training dulu. Training ini kan latihan, jadi atlet itu kan latihannya katakanlah seminggu 3 kali. Itu bisa digunakan berkali-kali. Yaitu kualitasnya akan lebih bagus karena dia tahan. Terus yang kedua sparring. Ini sparring bahan ekstra untuk melindungi tangan. Jadi fokusnya untuk melindungi tangan, biar tangan itu kalau mengumpul nggak terluka. Dan sparring ini hampir sama dengan kompetisi. Kenapa? Karena walaupun kualitasnya agak berbeda sedikit berbeda, karena kompetisi itu event tandingan yang resmi, ada juara. Kalau sparring kan cuma kita latihan atlet per atlet yang benar-benar bisa. Jadi satu level. Kalau kompetisi kita tingkatkan. Untuk kulitnya kita kulitnya asli berkualitas dan atau sintetis. Jadi untuk sparring sama kompetisi itu biasanya menggunakan campuran kulit sintetis sama yang kulit asli. Itu Untuk langkah pertama pembukaan ruko atau toko itu untuk disasarkan di daerah mana dulu? Kita buka di daerah mana dulu? Oke, kita target di kota-kota besar, terutama Jakarta, Surabaya, Semarang, mungkin di luar Jawa ada Palembang, Medan, itu sudah terbentuk komunitasnya. Mungkin kalau nanti kita bisa, kita ke Kalimantan juga bisa jadi buka toko. Tapi untuk sementara kita sedianya online karena modalnya belum. Itu tadi jadi pasar kita yang di pasar toko-toko itu yang tadi dikatakan Mas Iyip, kita targetnya itu di
pasaran yang sudah ada seperti olahraga bela diri, kayak boxing, muay thai dan lain-lain itu yang sudah berkembang di situ. Untuk selanjutnya mungkin kita akan ke pelosok nanti kita mengembangkan juga bela diri di sana dan kita juga menjual produk kami di sini. Apakah Bapak setuju dengan proyek kami dengan fighting progress ini? Oh, untuk anggarannya Bapak? Ya. Ya untuk anggarannya kan 50 juta ya. Untuk saat ini saya karena banyak, saat ini saya belum bisa masukin, tapi nanti saya akan komunikasikan dengan jajaran yang lainnya untuk membahas ini, untuk glove ini untuk disetujui atau tidak. Baik, Bapak, terima kasih telah mendengarkan ini. Sedikit apa ya paparan dari kami tim gloves fighting pro gloves untuk memaparkan hal tersebut, karena ini juga mumpung olahraganya baik dan itu diprediksi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan masih Naik, naik. karena masih ada sejarah olimpiade sedikit dan lain. Terima kasih Bapak, selamat siang atas waktunya. Selamat